Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Selamat datang di channelnya Pak Rudi Rendra. Hari ini Pak Rudi Rendra akan menjelaskan tentang isim isyarah yang berkaitan dengan kata tunjuk. Apa itu isim? Isim secara mudahnya dapat kita pahami sebagai kata benda. Sedangkan isyarah adalah tunjuk, penunjukan. Nah, jadi kalau kita gabung isim isyarah adalah berarti kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda. Isim isyarah, kata tunjuk. Sementara secara istilah, isim isyarah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang spesifik, yang jelas, dengan perantara petunjuk yang jelas dengan menggunakan tangan atau sejenisnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa isim isyarah ini bersifat mabni atau tetap. Apa itu mabni? Maksud di sini mabni adalah dia harokatnya, harokat akhirnya itu tidak akan berubah. Dia akan sama saja dimanapun posisinya. Contoh, kata hadza akan tetap berharokat hadza, dia tidak akan menjadi hadzi atau menjadi hadzu. Dimanapun posisinya, dia akan selalu tetap di Al-Quran, di hadis, dia akan tetap hadza. Ya, selanjutnya kita akan lihat huruf-huruf isim isyarah itu apa saja sih klasifikasinya? Nah, tentu kita dapat klasifikasikan berdasarkan jaraknya, kemudian jenis kelaminnya. Apakah jaraknya jauh atau dekat? Apakah jenis kelaminnya perempuan, muannas atau muzakkar? Kemudian dari sisi jumlahnya, apa mufrad, muannas atau jamak. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke slide berikutnya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke slide yang kedua. Slide yang kedua ini menampakkan tabel bentuk isim isyarah. Nah, bentuk isim isyarah itu ada sekitar dua klasifikasi. Pertama dari sisi jenis kelamin, kemudian dari jumlahnya, dari banyak atau sedikitnya. Yang dari jenis kelamin dapat kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama mu'annas atau gampangnya perempuan, dan yang kedua adalah muzakkar atau mudahnya laki-laki. Sedangkan dari bentuk isim kita bisa lihat di tabel warna kuning, bentuk isim yang dari berdasarkan jumlahnya, maka bisa kita sebutkan dia berbentuk yang pertama adalah mufrad. Mufrad itu tunggal, satu. Musanna, yaitu dua, yang warna biru ini. Kemudian jamak, yang warna hijau. Bisa dilihat. Nah, kita bahas yang mufrad saja. Ya, yang kuning saja. Apa itu bentuknya? Yang pertama, kalau kita mau menggunakan itu, isim isyarah, untuk menunjukkan suatu benda yang jaraknya jauh, kita bisa menggunakan zalika, ya, zalika yang berbentuk muzakkar. Jadi kita lihat itu, zalika, di depannya juga harus ada kata benda yang dia jenis kelaminnya juga muzakkar, laki-laki, ya. Kemudian isim isyarah yang bentuknya dekat, yang jaraknya dekat. Apa itu? Ini. Hadza. Ya, kita bisa pakai hadza. Kita fokus di tabel yang warna kuning ini ya. Hadza itu untuk yang laki-laki, muzakkar. Jadi muzakkar itu ada dua bentuk ya, yang dekat dan yang jauh. Kalau yang jauh kita menggunakan zalika, sedangkan yang dekat kita menggunakan hadza. Nah, sedangkan yang muannas, yang perempuan, ketika kita ingin menggunakan menunjuk suatu benda yang jauh, kita bisa gunakan kata tilka. Sedangkan untuk jarak yang dekat, kita bisa gunakan hadhihi. Dan semua harokatnya ini tidak akan berubah, mabni. Ya, dia akan tetap zalika, tidak menjadi zaliku. Dia akan tetap menjadi hadza, dia tidak akan menjadi hadzu. Karena dia bersifat mabni. Tilka, dia akan selamanya menjadi tilka. Ya, dia tidak akan berubah menjadi
tilki atau tilku. Nah, ya jangan kamu rubah-rubah ini ya, karena dia bersifat mabni atau tetap. Hadhihi juga begitu. Dia akan selalu hadhihi, dia tidak akan menjadi hadhuhi atau hadhuhu ya. Tidak, salah. Dia akan selalu tetap hadhihi karena bersifat mabni. Nah, itu ya mufrad untuk yang sifatnya bentuknya mufrad. Mufrad itu tunggal. Ya, dari sisi bentuk isim, dari sisi jumlahnya dia bersifat mufrad. Baik, sampai di situ paham teman-teman ya. Yang warna kuning. Adapun yang musanna, jama itu nanti-nantilah ya. Kalau teman-teman fokus masuk pesantren atau khusus mau kursus bahasa Arab, itu nanti akan ketemu pembahasan yang lebih lengkap. Ya, kenapa? Kalau kita lihat berdasarkan tabel ini, maka penggunaan isim isyarah akan menyesuaikan dengan bentuk isim yang akan ditunjuk dengan isim isyarah tersebut. Apabila isimnya muzakkar mufrad, maka menggunakan isim isyarah muzakkar mufrad ya, yang warna kuning ini. Apabila isimnya muannas musanna, maka menggunakan isim isyarah yang muannas musanna, ini yang warna biru. Ya. Nah, hal ini berlaku bagi semua bentuk isim kecuali bentuk isim jamak. Di slide selanjutnya. Oke, kita masuk di slide yang ketiga. Teman-teman, di slide ketiga ini kita akan mengetahui apa saja fungsi isim isyarah. Sudah kita jelaskan ya, sebenarnya isim isyarah itu fungsinya adalah untuk kata tunjuk. Baik benda itu ada di hadapan kita ataupun yang tidak nyata di hadapan kita. Nah, isim isyarah ini sama seperti kata ini dan itu dalam bahasa Indonesia. Cuman kalau bahasa Indonesia itu tidak membedakan jenis katanya. Kata benda itu kalau di bahasa Arab dibedakan. Kata benda itu bisa berbentuk laki-laki atau perempuan. Bisa berbentuk jamak, tunggal atau dua ya. Mufrad, muannas atau jamak. Nah, itu ya. Pokoknya fungsinya isim isyarah adalah sebagai kata tunjuk. Itu saja dulu. Nah, kata tunjuk apa? Kata tunjuk dekat, jauh. Kata tunjuk untuk laki-laki dan perempuan. Nah, itu ya. Dan bisa juga ini menunjukkan suatu tempat. Nah, itulah mudahnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, untuk pengetahuan saja teman-teman ya. Untuk pengetahuan saja di sini tabel yang keempat kita bisa lihat. Selain isim isyarah di atas tadi, ada juga isim isyarah yang bisa digunakan untuk menunjukkan tempat. Nah, ya. Jangan kita mempersempit bahasa isim isyarah itu hanya untuk menunjukkan laki-laki perempuan atau dekat dan jauh. Ternyata juga ada yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Nah, di sini kita bisa lihat ada isim isyarah untuk menunjukkan tempat yang dekat. Apa yang bisa kita gunakan? Huna, ya, atau ha huna. Kemudian di sini juga bisa kita gunakan isim isyarah untuk menunjukkan tempat yang jauh. Apa itu? Hunaka atau ha hunaka atau hunalika ya. Ini bentuk-bentuknya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ini kita dasar-dasarnya saja dulu. Oke, teman-teman, masih semangat? Tentunya masih semangat ya. Untuk lebih paham nih, untuk memberi pemahaman yang lebih, maka Bapak akan hadirkan contoh penggunaan isim isyarah. Nah, di sini ketika kita mau menggunakan isim isyarah untuk menunjukkan kata yang dekat, contohnya mudarrisun. Mudarrisun ini bisa kita gunakan hadza mudarrisun. Nah, untuk yang laki-laki. Kalau kita mau menunjukkan yang jauh bagaimana? Bisa kita gunakan kata dzalika. Dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisun. Nah, selanjutnya untuk yang perempuan.
tentu kita harus memberikan dia tak marbutoh di sini. Isim isyarah jarak dekat. Kita bisa gunakan hadhihi mudarrisatun. Hadhihi mudarrisatun. Nah, itu untuk yang jarak dekat. Disesuaikan ya. Kalau isim isyarahnya perempuan, maka kata isimnya, kata bendanya ini juga harus perempuan. Apa tanda dia perempuan? Mudahnya bisa dia kata yang menunjukkan nama seorang perempuan. Ya. Contohnya misalnya Zainabun. Zainab itu jangan dikasih hadza. Tapi isim syarah yang tepat adalah hadhihi. Kenapa? Karena Zainab itu nama perempuan yang tidak akan digunakan oleh laki-laki. Kemudian tilka mudarrisatun. Di sini ada tilka mudarrisatun. Tilka digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang jauh, isim syarah yang jauh. Nah, barangkali itu saja yang dapat Pak Rudi sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab, melanjutkan materi dari ilmu shorof. Kali ini kita akan membahas mengenai domir. Domir ini termasuk kelompok isim, artinya kata ganti. Ada beberapa kata ganti dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama atau disebut juga mutakallim. Contohnya ana, nahnu. Ana ini artinya saya atau aku. Ini bisa digunakan untuk mujakar laki-laki maupun muannats perempuan. Dan jumlahnya untuk ana adalah 1 orang. Kalau nahnu ini bisa digunakan juga untuk mujakkar maupun muannats. Bisa berjumlah musannah 2 orang maupun jamak lebih dari 2 orang. Yang kelompok berikutnya adalah kata ganti orang kedua atau mukhotob. Nah, di sini adalah lawan bicara dari mutakalim. Artinya mukhotob ini orang yang diajak bicara. Kalau tadi mutakalim adalah orang pertama yang berbicara, sedangkan mukhotob adalah lawan bicara kita. Nah, di sini contohnya ada dari kelompok mujakkar maupun muannats. Dari kelompok mujakkar contohnya adalah anta. Artinya kamu, ini untuk laki-laki. Antuma artinya di sini kalian berdua untuk laki-laki. Jadi jumlahnya 2 orang. Dan antum artinya kalian untuk laki-laki, untuk mujakkar. Jumlahnya lebih dari 2 orang. Bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Dari kelompok muannats ada anti, artinya kamu. Ya, ini kamu untuk perempuan. Antuma sama seperti dari kelompok mujakkar, artinya juga kalian berdua. Jadi antuma ini bisa digunakan untuk mujakkar maupun muannats. Lalu yang berikutnya antunna. Nah, ini artinya kalian untuk perempuan. Jumlahnya bisa lebih dari 2 orang. Baik 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang berikutnya untuk yang ketiga, kata ganti orang ketiga. Artinya orang yang tidak kita ajak bicara. Artinya orang ini kita bicarakan namun tidak ada di tempat, ya. Contohnya di sini huwa. Artinya dia untuk laki-laki,
Huma artinya mereka berdua. Untuk laki-laki, hum artinya mereka. Untuk laki-laki, berarti huma ini jumlahnya 2 orang, hum untuk jamak, lebih dari 2 orang. Huwa, huma, hum ini kelompok dari muzakkar. Kelompok muannats-nya adalah hiya, artinya dia. Untuk perempuan berarti jumlahnya 1 orang. Huma ini artinya mereka berdua. Untuk perempuan, jadi di sini huma bisa digunakan untuk muzakkar maupun muannats. Hunna artinya mereka untuk perempuan. Nah, kelompok domir yang kita sebutkan tadi, kalau kita buat tabelnya, dia masuk pada kelompok subjek ya. Di sini saya buatkan tabelnya. Ada huwa, ini kita perhatikan yang merah ya, yang subjek, tabel subjek. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya. Lalu selanjutnya ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, kelompok yang kita sebutkan tadi ini adalah kelompok subjek. Biasanya penggunaannya pada kalimat di awal kalimat. Contohnya pada kalimat ana mudarrisun. Nah, di sini artinya saya adalah seorang guru. Nah, di sini penggunaan kata ana dia sebagai subjek jadi di awal kalimat. Begitu pula kata antum. Antum katibuna. Kalian adalah para penulis. Nah, untuk domir dalam kelompok objek nanti akan kita bahas pada pembahasan ilmu nahwu. Karena ini sudah termasuk membentuk kalimat. Dan untuk kepemilikan ini nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, demikian materi domir hari ini. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai salah satu topik di dalam bahasa Arab, yaitu tentang al-muzakkar wal muannas. Nah, apa itu muzakkar dan muannas? Mari simak penjelasannya berikut ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan muzakkar muannas, silakan kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Misalkan di sini ada gambar seorang guru laki-laki ya, guru laki-laki. Dalam bahasa Arab ini guru laki-laki disebut dengan mudarris. Mudarris. Sedangkan guru putri atau guru perempuan disebut dengan mudarrisah atau mudarrisatun. Nah, kalau kita perhatikan di ujung kata terdapat salah satu huruf yaitu ta marbutoh. Nah, ini namanya huruf ta marbutoh. Nah, ini merupakan salah satu tanda bahwasannya seseorang ataupun benda ya juga terkadang itu adalah dikategorikan sebagai muannas. Nah, secara gampang mungkin kita bisa bisa katakan kalau muzakkar itu identiknya dengan laki-laki, sedangkan muannas itu perempuan. Nah, jadi ini dalam bahasa Arab ini namanya kalimat muzakkar. Jadi sebuah kata yang tipenya adalah muzakkar. Sedangkan yang ini mudarrisah ini namanya sebuah kalimat yang tipenya muannas atau muannasah seperti itu. Mari kita perhatikan contoh lainnya. Di sini ada dokter ya, tabib bahasa Arabnya tabib. Nah, kalau untuk dokter perempuan tabibah. Jadi cuma satu huruf saja yang menjadi pembeda antara dokter laki-laki dan dokter perempuan. Kita lihat contoh lainnya. Muslim. Nah, muslim artinya seorang muslim laki-laki, muslim. Sedangkan untuk perempuan dikatakan sebagai muslimah
itu ada ta marbutoh di ujungnya. Nah, inilah contoh-contoh kata-kata yang masuk dalam kategori muzakkar yang ada sebelah sini ya. Yang sebelah sini adalah muannas ataupun feminin itu, perempuan. Nah, jadi bisa kita katakan dalam bahasa Inggris terkadang disebut sebagai maskulin, sedangkan muannas itu sebagai feminin, seperti itu. Sekarang mungkin muncul pertanyaan di kita, apa pentingnya mengetahui perbedaan antara muzakkar dan muannas? Apa pentingnya kita mengetahui itu? Yang pertama, di dalam bahasa Arab ada namanya asmaul isyarah ataupun kata tunjuk. Nah, jadi kata tunjuk di dalam bahasa Arab, contohnya haza. Haza ini adalah artinya ini. Jadi kata tunjuk untuk benda yang ataupun orang yang jaraknya dekat dari kita. Kita menggunakan haza. Nah, tetapi haza ini digunakan untuk laki-laki. Nah, atau untuk kata yang muzakkar gitu. Jadi kalau Ahmad kita bilang ini Ahmad, kita menggunakan haza Ahmad. Tetapi kalau yang di depan kita itu adalah Fatimah, maka kita tidak mengatakan haza Fatimah. Itu salah. Jadi yang benar adalah hazihi Fatimah. Karena Fatimah termasuk kata yang muannas ataupun identik dengan perempuan, seperti itu, Fatimah. Nah, kita lihat contoh lainnya. Ada lagi kenapa kita harus mengetahui muzakkar dan muannas ya. Kemudian ada namanya mubtada khobar dalam bahasa Arab, mubtada dan khobar. Jadi rumusnya dalam bahasa Arab, khobar itu selalu mengikuti mubtada. Contoh misalkan kita mengatakan Ahmad Jamil. Ahmad adalah orang yang tampan, orang yang ganteng. Maka kita menggunakan Ahmad Jamil, bukan Ahmad Jamilah. Salah ya. Tetapi sebaliknya, untuk perempuan, Fatimah misalkan adalah seorang yang cantik, misalkan Fatimah Jamilah. Jadi tidak boleh kita mengatakan Fatimah Jamilun ataupun Ahmad Jamilah. Nah, jadi jangan terbalik ya. Jadi kalau Jamilah artinya cantik, kalau Jamil tampan. Nah, ini pentingnya kita mengetahui muzakkar dan muannas. Artinya seorang laki-laki harus diberikan pula khobar ataupun mungkin sifat ya. Sifat juga sama yang sepadan, artinya yang muzakkar gitu. Ahmad Jamil ataupun Fatimah Jamilah. Fatimah orang yang cantik, seperti itu. Selain itu, kita juga penting mengetahui muzakkar dan muannas dalam hubungannya dengan fiil dan fa'il. Jadi dalam bahasa Arab ada kata kerja dan pelaku. Nah, ini juga penting. Contoh misalkan Ahmad telah pergi. Dalam bahasa Arabnya adalah zahaba Ahmad. Zahaba Ahmadu. Nah, tetapi kalau untuk Fatimah, Fatimah telah pergi, kita menambahkan ta yang di ujung ini. Zahabat Fatimah. Nah, ini juga penting. Jadi, kita harus mengetahui kalau pelakunya muannas ataupun muzakkar itu, maka kata kerjanya juga harus menyesuaikan dengan fa'ilnya tersebut, dengan pelakunya. Jadi, kalau pelakunya laki-laki, kita beri kata kerja yang cocok untuk muzakkar. Adapun kalau fa'il ataupun pelakunya perempuan, maka kita menggunakan kata kerja yang cocok untuk muannas, seperti itu, zahabat Fatimah. Nah, ini tadi beberapa urgensi ataupun mengapa kita harus mengetahui yang mana kata yang muzakkar, mana yang muannas, seperti itu. Nah, di sini kita juga sampaikan ya, ada sedikit ataupun beberapa pengecualian di dalam bahasa Arab. Contoh misalkan, di sini ada nama-nama laki-laki. Nah, kalau tadi kita sudah jelaskan ya, biasanya kalau nama-nama yang muzakkar itu identiknya dengan kata yang ujungnya tidak ada ta marbutohnya. Nah, tetapi di sini justru kebalikannya, ada nama-nama laki-laki yang mana di ujungnya ada ta marbutohnya. Contohnya misalkan Hamzah. Hamzah ini nama laki-laki. Tolhah juga sama. Hamzah, Tolhah, Urwah, Ikrimah.
ilal akhir, dan lain-lain seperti itu. Sebaliknya ada juga nama-nama perempuan yang tidak menggunakan ta marbutah seperti pada umumnya. Nah, contohnya apa? Zainab. Zainab nama-nama salah satu nama perempuan. Maryam misalkan di sini, Hind, kemudian Firdaus. Nah, ini Firdaus ini kalau di Arab ini nama perempuan ya. Jadi ini contoh nama-nama yang mana tidak menggunakan ta marbutah di akhir katanya, tetapi dia termasuk muannas gitu. Nah, jadi jangan salah ya untuk nama-nama ini, walaupun sebelah sini menggunakan ta marbutah, tapi dia tetap muzakkar. Nah, yang di sini walaupun tidak menggunakan ta marbutah, tapi dia termasuk kata yang muannas seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh ya yang kita jelaskan barusan. Misalkan di sini kita ingin mengatakan Hamzah adalah orang yang tampan. Nah, maka kita mengucapkan Hamzatu jamilun. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kata Hamzah ataupun nama orang yang namanya Hamzah, di akhir namanya ada ta marbutah, yang mana sebelumnya kita sebutkan bahwasanya ta marbutah ini identik dengan muannas ataupun perempuan. Nah, tetapi ini masuk dalam pengecualian ya. Jadi Hamzah ini nama laki-laki, bukan nama perempuan. Maka kita mengatakan Hamzatu jamilun. Jadi bukan Hamzatu jamilatun. Nah, bukan seperti itu. Sebaliknya misalkan Zainab. Zainab karena dia adalah nama perempuan, maka kita mengatakan Zainabu jamilatun. Jadi walaupun Zainab ini tidak ada ta marbutah di akhir katanya, tetapi karena dia adalah nama perempuan, maka dia tetaplah sebagai kata yang muannas seperti itu, yang identik dengan perempuan. Maka kita menyebutkan Zainabu jamilatun. Zainab adalah orang yang cantik seperti itu. Contoh lainnya misalkan kita ingin mengatakan ini Hamzah, hadza Hamzatu atau hadza Hamzah. Nah, ini juga sama ya, walaupun di sini ada ta marbutah di akhir namanya, tetapi karena ini adalah nama laki-laki, maka dia termasuk dalam muzakkar. Maka kita menggunakan hadza, hadza Hamzah. Sebaliknya misalkan hazihi Zainab. Ini adalah Zainab. Karena Zainab adalah nama perempuan, maka kita menggunakan hazihi. Nah, inilah tadi beberapa keterangan dan contoh terkait muzakkar dan muannas. Secara umum bisa kita katakan muzakkar identik dengan laki-laki ataupun maskulin, sedangkan muannas identik dengan perempuan ataupun feminin, yang mana salah satu ciri ataupun tandanya adalah huruf ta marbutah di akhir kata. Tetapi walaupun begitu ada beberapa pengecualian. Nah, inilah yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran